Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, para senior, para guru besar yang saya hormati, kepala bagian yang saya hormati pula, Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia. Sebelum kita mulai kajian malam hari ini, mohon dukungan doa surah Al-Fatihah untuk almarhum Dr. Bagio Sumaryanto Winoto, ayahanda dari Dr. Andri Rulianarto Winoto. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah terima amal solehnya, Allah ampuni segala dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan berikan ketabahan dan melanjutkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa silaturahim di pekan pertama Ramadan 1444 Hijriah. Ya, alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan baik sholat isya, tarawih dan witir, dan kita lanjutkan kajian malam hari ini dengan tema yang disampaikan kepada saya untuk dibahas amalan Ramadan yang sehari ringkas menjadi amaliyah bulan Ramadan. Salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita bicara amaliyah atau amalan-amalan selama bulan Ramadan, yang harus perlu kita garis bawahi terlebih dahulu agar kemudian amalan itu menjadi ringan, itu harus memahami prinsip-prinsip dasarnya terlebih dahulu. Bahwa yang pertama, sebelum masuk yang pertama, karena begini, karena tanpa memahami ini, Ramadan akan menjadi beban. Ya, sehingga kalau orang Semarang bilang itu, kalau Ramadan datang ada yang berkata, Alhamdulillah Ramadan. Tapi kalau nggak senang ya, Ramadan lagi. Ya, itu ekspresi yang bisa muncul pada kita karena tidak memahami hal ini. Nah, ketika kemudian kita paham, nanti Ramadan itu bukan sesuatu yang membebani, tapi sesuatu yang menyenangkan. Karena yang pertama, prinsip dasar dalam beragama itu, baik perintah maupun larangan Allah itu, satu, untuk kebaikan dan keselamatan manusia, bukan untuk Allah. Bapak Ibu, kita diperintah sholat, kita sholat semua, Allah nggak tambah mulia. Kita nggak ada yang sholat, Allah tetap maha mulia. Tapi kalau kemudian kita sholat, punya sandaran vertikal yang cukup, maka kemudian ketenangan batin akan milik kita. Tapi kalau kemudian kita lepas dan kemudian tidak ada sandaran vertikal, itu kemudian ya hati menjadi tidak nyaman dan seterusnya. Kita diperintah sedekah, Allah nggak tambah kaya. Kita pelit, Allah nggak jadi miskin. Tapi kalau kita senang sedekah, teman tambah, rezeki barokah, doa melimpah. Tapi kalau kita pelit, mohon maaf, setahu saya nggak ada orang yang suka dengan orang pelit. Semua di muka bumi ini nggak ada yang suka dengan orang pelit. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, suami pelit, istri benci, mertua pelit, menantu benci, majikan pelit, anak buah benci. Bahkan mohon maaf, orang pelit juga benci dengan sesama orang pelit, Pak. Itu orang pelit melaku bareng terus jajan, sing bayar sapa, Pak? Ya, maka orang pelit pun mendekati orang dermawan agar bebas dari bayar, Pak. Iya, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita dermawan, saya sering bikin contoh ringan, Pak. Kita punya driver misalnya, kemudian kita dermawan, Mas, besok pagi jemput jam 6 ke rumah. Itu driver kita jam setengah 6 sudah nyampe, berarti dia berangkatnya jam 5, pasti belum sarapan. Begitu jalan masuk tol, Mas mampir rest area dulu. Loh, katanya dokter buru-buru, enggak apa-apa. Pokoknya sarapan dulu, kenyangkan dulu. Sarapan selesai, semuanya beres, jalan lagi. Itu insya Allah kita tidur nyenyak di mobil, sopir mengendarai mobilnya dengan tenang. Iya. Tapi kalau kita pelit, sudah berangkat setengah 6,
nggak sarapan 12 sampai Jogja, malah kita bawa bekal sendiri makan di belakang. Itu sopir ya batin, ya Allah ngene uripku ya Allah. Maka nanti dibuantar ke direm dadak, buantar direm dadak. Kita bilang sopir, Mas hati-hati Mas. Sopirnya batin, pelit jalur selamat. Nah, kira-kira begitu loh Bapak Ibu. Ini contoh gampangnya begitu. Tentu tidak se-ekstrem inilah ya. Tapi betapa kebaikan, man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa berbuat kebaikan, itu kembali kepada dirinya sendiri. Waman asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa berbuat keburukan, akan kembali kepada dirinya sendiri. Kita serius belajar, hasilnya yang menjadi milik kita nggak mau belajar, yang rugi juga diri kita. Mohon maaf, ini Ramadan misalnya. Salah satu amalia Ramadan apa? Sahur. Orang kalau ngerti ilmunya karena mau belajar, ngerti Pak. Mendengar radio Al-Imsak, dia terus melanjutkan makannya. Karena tahu mulai puasa itu subuh. Tapi yang nggak pernah ngaji, nggak pernah baca buku, tidak mengikuti perintah agama, menuntut ilmu, nanti dia begitu sahur, Al-Imsak, baru minum, ya Allah imsaki. Kurang, waduh ngeri ya. Menderita, dia berhenti makan sahurnya karena gara-gara tidak tahu. Tapi kalau tahu dia lanjutkan, malah bisa nambah. Begitu. Betapa kemudian ketika kita diperintahkan menuntut ilmu, kita pinter yang menjadi milik kita nggak mau belajar, yang rugi juga diri kita. Allah melarang mabuk, semua mabuk Allah nggak rugi. Iya. Tapi kalau semua dokter karyati mabuk, yakin pasien melayu kabeh. Iya, begitu aja sederhana Bapak Ibu. Semua kembali kepada diri kita. Allah melarang maaf perzinaan. Perzinaan merajalela Allah nggak rugi, tapi kalau perzinaan merajalela yang rugi manusia sendiri. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, prinsip dasarnya ini. Pertama, untuk kebaikan dan keselamatan manusia. Karena apa? Karena Ramadan, agama termasuk dalamnya bulan Ramadan adalah wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Iya, kita diperintah puasa, itu juga nanti kembalinya untuk diri kita sendiri. Semua perintah Allah maupun larangan Allah ujungnya untuk kebaikan dan keselamatan manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, prinsip dasarnya adalah semua perintah Allah maupun larangan Allah itu dalam batas kemampuan manusia. Makanya mohon maaf kalau ada orang bilang, Ustadz saya sebenarnya juga ingin puasa, tapi saya itu yang nggak kuat rokoknya itu, sama minumnya, terutama makannya. Nggak kuat semua, itu mustahil Pak. Ya, saya kalau pada anak-anak remaja, mahasiswa itu sering saya ajak dialog dengan sederhana. Mas, kalian lihat, kalian yang suka nonton sepak bola, itu Yaya Toure, Kolo Toure, Dembamba, Mesut Ozil, Muhammad Salah, pemain-pemain top kelas dunia yang bermain di Liga Eropa itu, mereka kalau Ramadan tetap puasa. 90 menit lari di lapangan tetap puasa, kuat. Iya. Maksud kita yang nonton tepuk tangan minum kan aneh. Iya. Bapak Ibu, mereka kuat. Dan alhamdulillah sekarang ini Eropa sudah mulai care kepada Muslim, sehingga kalau bulan Ramadan liga berlangsung, pertandingan berlangsung, waktu maghrib tiba di tengah-tengah pertandingan, wasit memberhentikan pertandingan dengan membunyikan peluit panjang, begitu untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain Muslim untuk berbuka puasa. Ya tentu bukannya ya hanya minum Pak, orang mungkin terus ngopi, nasi padang, bal-balan ini rampung kan. Jadi begitu Bapak Ibu, kuat, pasti kuat. Kalau ada orang bilang nggak kuat itu soal bukan fisiknya, rohaniahnya. Maka kita sering lihat ada anak SD kelas 1, kelas 2 bisa selesai puasa sehari penuh. Banyak anak SMA nggak kuat, mengatakan nggak kuat puasa. Bukan karena fisiknya. Kalau fisik pasti lebih kuat anak SMA, tapi secara mental bisa jadi lebih kuat anak SD. Ini sudah agak meriang, badannya panas, mamanya bilang, Dik, nggak usah puasa dulu ya Dik. Saya bilang, enggak lah Ma, insya Allah aku kuat. Selesai Pak, sampai sore berbuka. Tapi ada anak SMA baru batuk terus minta buka, Ma, nopo buko ya, wis. Iya begitu. Maka jangan heran, dulu kan ujian nasional bareng dengan pas Ramadan. Itu ya ada ibu yang menasihati bertolak belakang. Yang satu bilang, Dek, besok ujian, nggak usah belajar dulu, nggak usah puasa dulu ya. Mungkin dalam pikirannya kalau kenyang pinter mungkin ya. Iya. Tapi orang yang Dek, ini alhamdulillah Ramadan, ujian nasional pas Ramadan.
ini kan puncak-puncaknya spiritualitas kita, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Beda kalimatnya, karena dia tahu bahwa dalam batas kemampuan manusia. Maka supaya bagus, nanti kita contohkan puasa itu termasuk dalamnya puasa diatur agar manusia kuat menjalaninya. Ya, dalam batas kemampuan manusia. Yang mampu bayar zakat, yang tidak mampu terima zakat. Sederhana, mohon maaf, Bapak Ibu, teman-teman residen tinggal milih bayar atau nombok, selesai Pak. Mas, bayar zakat Mas, maaf Pak, saya tidak mampu Pak. Ya sudah tak kasih zakat, maaf Pak, jangan menghina Pak. Sudah terus jaluk mohon. Iya, suruh bayar nggak mau, dikasih menolak, begitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, haji hanya yang mampu, yang tidak mampu nggak wajib. Maka kemarin kalau ada 2020, 21, 22 kemarin kan banyak haji yang tertunda. Itu sampai diberi gelar Haji Abu Rasyid Arab Budal Rasido. Nah, yang dirahmati Allah itu Bapak Ibu kalau nggak mampu ya sudah, artinya nggak ada penerbangan, kewajiban gugur, selesai sesungguhnya. Ya, semua dalam batas kemampuan manusia untuk menjalaninya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Manusia suka harta, Allah tahu itu, maka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hanya sebagian kecil saja yang diperintahkan untuk diinfakkan. Iya. Kenapa? Karena manusia suka dengan harta, suka ngumpulin duit. Mohon maaf ya, meskipun ada kalimat bagus itu, duit memang tidak dibawa mati, tapi tanpa duit rasanya mau mati. Itu maaf, bukan hadis, bukan Quran, itu hanya tulisan di bak truk gitu. Allah. Tapi itu fitrah manusia, suka dengan harta. Sampai termasuk ayat tadi dibaca tentang maaf hubungan suami istri. Allah halalkan ukhillalakum lailatul siyam pada malam hari di bulan Ramadan untuk berhubungan suami istri, karena itu fitrah manusia. Tidak mungkin dilarang. Maka malam hari boleh. Malam itu mulai kapan? Habis maghrib sampai jelang adzan subuh itu masih boleh. Iya. Maka Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama itu sesuai dengan fitrah, perintah maupun larangan. Semua perintah Allah, kita boleh cek sedekah hanya sebagian kecil. Saya sering bikin perumpamaan sederhana. Ada kotak amal lewat, kemudian kita buka dompet, tanggal tua pas gak pegang uang, duit hanya tinggal 2. Ya, ini ya, teman-teman residen mungkin barangkali ngalami. Uang tinggal 110.000, 100-nya 1, 10.000-nya 1. Kira-kira kalau harus memasukkan ke kotak amal, itu yakin nggak perlu diskusi Pak. Ya, pasti nyaris hampir dapat dipastikan. Jadi yang masuk 10.000 Pak. Ya iya, sebelahnya ikut buka dompet, uangnya 115, 110, 5.000. Itu peluang yang masuk 5.000. Sebelahnya buka 117, 110, 5.000, 2.000. Sangat potensial yang masuk 2.000. Iya. Presiden paling pojok buka dompet, uangnya 200.000, ratusan semua, nggak jadi ngisi ya Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus nyenggol kancane, Mas pinjam 2.000, lo coba usulan yang dirahmati Allah. Dan itu sangat manusiawi Pak. Kalau ada orang bilang, enggak Ustaz, itu dokter itu kalau ngisi 100.000, 100.000, iya. Orang kalau ngisi kok 100.000, hampir dapat dipastikan di dompetnya, di rumahnya ada ratusan ribu yang lainnya. Kalau hanya itu nggak mungkin, kecuali orang ngantuk Pak. Jumatan ngantuk mau sama, ya Allah, astagfirullahaladzim, keliru ya Allah. Amal aja bisa istighfar Pak. Bapak yang dirahmati Allah, karena ya itulah manusiawi. Dan Islam nggak melarang gitu. Ya, fitrah manusia suka yang enak-enak, maka berbuka dianjurkan dengan yang manis. Loh kan begitu. Maka maaf, puasa mutih ini sebenarnya kan nggak ada. Berbuka kok dengan nasi padang, makruh. Nasi padang masuk padang jinggrang ra ono lawe blas. Ya Allah, padangnya koyo ngene. Ya itu makruh loh kayaknya. Tapi kalau yang enak-enak itu fitrah manusia. Allah melarang mabuk. Semua orang nggak suka dengan mabuk. Fitrahnya begitu. Iya, mohon maaf ya. Pemabuk sekalipun bisa menasihati anaknya. Dek, jangan mabuk kayak papa. Papa sudah terlanjur. Anaknya jawab, iya Pak, lanjutkan. Iya, tapi orang tua menasihati begitu.
Ya, termasuk mohon maaf perzinahan itu secara fitrah manusia menolak. Bahkan mohon maaf pelaku perzinahan sekalipun juga tahu zina itu tidak baik dan tidak ingin mewariskan itu kepada keturunannya. Kenapa? Itu fitrahnya manusia. Maka semua perintah Allah, semua larangan prinsipnya adalah sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Dan yang keempat, mudah dijalankan. Ya, Bapak Ibu, Islam itu mudah dijalankan, tidak ada yang rumit, Bapak Ibu. Kalau ada yang bisa menunjukkan yang rumit mana, mari kita diskusikan. Nggak ada yang rumit. Sholat menghadap kiblat, nggak ketemu kiblatnya bebas. Iya, makanya kalau di bahasa Arab kan niat sholat kita itu akan mustaqbilal kiblatin, mengarahkan ke kiblat. Perkara sampai kiblat itu apa enggak kan sudah bukan urusan kita. Sangat bisa jadi loh Pak, posisi kita ini ditarik benang sampainya Irak loh Pak. Ya, sangat mungkin kan gitu. Iya, meskipun sudah dibikin garis sekalipun, kemudian semua orang apa bisa persis gerak lurusnya kan bisa jadi berbeda. Yang penting kita niatkan sudah begitu. Wong nggak ketemu kiblatnya kita tambah bebas. Iya. Loh sekarang ini kan hotel, kalau hotel dulu kan Indonesia loh Pak. Dulu kan tanda kiblat ada di langit-langit biasanya. Sekarang banyak yang tidak masang. Kalaupun masang biasanya di laci itu. Ya, kita buka baru ada. Ya, saya tidak tahu itu mungkin menghargai juga karena dipakai orang umum. Kalau ada tulisan kiblat yang mungkin nggak nyaman, makanya ditaruh di laci. Tetapi kalau pas kita ke negara tertentu, baru kalau kita ke Eropa nyari kiblat lebih mudah karena kita punya HP. Tapi kalau maaf ya, misalnya yang pernah saya alami, saya ke Beijing misalnya, itu nggak ada. Tanda kiblatnya nggak ada, kan bisa pakai Google Ustaz, mati Google-nya. Iya, di sana punya sistem sendiri, punya jaringan sendiri yang kita nggak bisa masuk kecuali kita daftar dengan nomor paspor kita. Google-nya nggak jalan. Iya, Bapak Ibu sekalian, lah kalau begitu kiblatnya ya kemana? Ya terserah kita. Pokoknya yakin 3 kamar kita berbeda, keluar kamar, dah sholat bos, dah madem di Rono, aku Rono ini, nah, ya wes apa-apa lah, sudah. Nah Bapak Ibu sudah selesai, tidak ada problem. Iya, mudah dijalankan. Berwudu ada air, nggak ketemu bisa tayamum, selesai. Kiblatnya tahu, tapi kita nggak mampu, tambah bebas lagi. Pulang umroh dari Jeddah ke Jakarta, itu kan gampangnya menyebut pesawat kan ke timur, biar gampang menyebutnya ke timur dari Jeddah ke Indonesia. Sholatnya gimana? Itu masuk waktu sholat. Ya sudah menghadap searah pesawat jalan, nggak perlu minta tolong pilot dibalik sebentar lah gitu ya. Nopo kita mau jamaah, nggak perlu begitu kan, sudah selesai. Yang bisa kita lakukan, termasuk mohon maaf, ad-daruratu tubihul mahdurat, darurat membolehkan yang dilarang. Ustaz, saya ini ingin menjadi muslim yang taat, tapi saya itu profesi saya spesialis bedah, otomatis kadang harus buka aurat pasien. Boleh, iya, sepanjang kalau yang dioperasi memang harus dibuka auratnya dibuka. Jangan sampai operasi kepala buka perut gitu loh. Ya ibaratnya kan begitu. Jadi kalau kemudian kita melakukan itu tidak dosa, enggak. Kalau misalnya maaf barangkali istrinya, maaf suaminya ada yang ngambil opsin kandungan begitu karena ingin jadi muslim yang baik, ada pasien datang, maaf ya Bu, dengan muslimah, saya muslim ingin taat, tidak usah periksa di situ ya, saya periksa kepalanya aja deh. Enggak, boleh sepanjang kemudian begitu. Ya, al-daruratu tubihul mahdurat, agama itu mudah dijalankan. Nah, dengan prinsip dasar ini, maka kemudian kita akan melihat Ramadan itu dia adalah syahrul mubarak, dia adalah syahrul Quran, dia adalah syahrul tarbiyah. Bulan penuh keberkahan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan pendidikan kita. Kalau memahami ini dengan bagus untuk kebaikan kita, untuk kepentingan kita, dalam batas kemampuan kita, sesuai dengan fitrah kita dan gampang dijalankan, maka Bapak Ibu nanti keberkahan Ramadan akan bisa kita raih, kemudian hikmah Quran kemudian bisa kita fahami, dan kemudian pendidikan itu bisa kita raih bersama-sama. Karena kemudian Bapak Ibu sekalian, amalia-amalia Ramadan sesungguhnya ada di wilayah ini semuanya. Bapak Ibu, tidak ada, mohon maaf, sholat witir itu kan aslinya sholat yang rutin dilakukan Nabi tiap malam.
ukuran kita termasuk saya, itu kan nyaris sulit untuk witir tiap malam. Maka peluang Ramadan menjadi keberkahan buat kita. Kita bisa melakukan sholat witir yang biasanya mungkin tidak kita lakukan. Qiyamul lail, sholat malam itu Rasulullah mengajarkan tiap malam. Tapi kemungkinan kita tiap malam maka sulit Ramadan hadir. Kita bisa laksanakan qiyamul lail di sini. Indah, luar biasa. Ini keberkahannya luar biasa. Bahwa kemudian ya masih kemudian ada kemarin setahu saya itu PPKM sudah dicabut kelihatannya ya. Karena PPKM itu pengurangan penghasilan karyawan dan majikan Bapak Ibu. Itu merekasake wong akeh ya. Maka Bapak Ibu ketika dicabut ya alhamdulillah menjadi baik semuanya. Nah, mudah-mudahan keberkahan itu bisa kita raih. Bisa infak, bisa sedekah dan macam-macam sehingga kita terlatih, tertarbiyah untuk berbuat kebaikan. Antara lain beberapa hal yang kemudian kita lakukan di bulan Ramadan itu, yang pertama puasa. Ya, siang, saum, imsak itu arti maknanya sebenarnya sama. Berpuasa, menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Ya, hanya batas itu saja. Sehingga kita insya Allah bisa melakukan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Diawali dengan sahur, ditutup dengan berbuka. Kenapa? Karena fitrah manusia, batas manusia itu ada, sehingga dianjurkan untuk sahur agar fisik terjaga dengan baik. Ketika berbuka diperintah segera, ya segera, dan dengan yang manis, dengan yang enak, supaya kemudian tambah semangat agar metabolisme tubuh kembali normal. Puasa, ini amalian Ramadan yang tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kamu karena dalam sahur itu ada keberkahan. Bapak Ibu, dan ibadah yang paling gampang itu ternyata ibadah puasa. Habis sahur tidur, bangun-bangun maghrib, sah. Barangkali pas habis jaga malam kemudian sahur, pengennya minum vitamin, keliru obat tidur misalnya, itu kan tahu-tahu maghrib, itu puasanya sah. Langsung habis berbuka, duhur, asar, maghrib, 4-4-3, temennya kaget, Mas, maghrib kok tarawih Mas? Ini bukan tarawih Mas, itu duhur, asar, maghrib kok ya. Nah, Bapak Ibu boleh dilakukan kalau kemudian kondisi begitu. Ibadah puasa gampang, haji gampang Pak. Oh, udah lagi ini kan banyak yang umroh. Itu tadi ada kiriman video umroh Ramadan itu melebihi haji, jumlah jamaahnya begitu padatnya. Bapak Ibu sekalian, haji mampu bacaannya hafal, alhamdulillah. Nggak hafal tinggal baca buku. Problem serius katanya, Pak, ini dihafalkan, saya nggak hafal-hafal, yang ini dibaca aja. Masalahnya itu Mas, apa itu? Saya nggak bisa baca Pak. Ya Mas, nggak usah baca, bukunya tinggal. Wah, nanti malah nggak kelihatan, nggak bisa apa-apa. Ya sudah, bukunya dibawa, nanti berdoa di hadapan Ka'bah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa yang ada dalam buku yang saya pegang ini ya Allah. Nanti kan lengkap itu, nanti malaikat bukai satu-satu. Ya Allah, ini rak cocok Mas, ini rak cocok Mas. Makanya seluruh buku isinya rak cocok kabeh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah, nggak ada yang rumit Bapak Ibu. Iya, sangat mudah. Waktu berbuka, pasal masuk waktu maghrib berbuka. Iya, tidak rumit Pak, jangan membuat kerumitan sendiri. Afdolnya, ini kadang-kadang orang berlebihan, afdolnya berbuka itu nunggu adzan selesai. Rumit itu Pak, karena nggak ada barometernya. Orang adzan itu berapa menit? Apalagi kalau kemudian semua tahu nunggu adzan selesai, yang adzan kan bisa nyari-nyari masalah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia istirahat Pak. Mas cepet Mas, nunggu ya, kan bukan? Iya, karena nggak ada batasnya kan begitu. Iya, bahkan rumit. Dulu kan ada kisah unik, ada santri pamer suara ingin dinilai oleh kiainya, oleh putrinya Pak Kiai, sehingga adanya itu dipanjang-panjangkan sampai dia sendiri lupa adanya sampai di mana. Iya, ya misalnya ke guyonan ala pondok. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Wah, itu lagi kapan berbukanya kalau begini? Maka Bapak Ibu tidak usah nunggu.
rumit, karena agama itu mudah, jangan dipersulit, apalagi semua sudah tersedia kok malah nunggu adzan, itu menyalahi begitu. Bersegera, tadi fitrahnya bersegera, gampang, nggak usah dibikin rumit. Sahur kemudian di akhir, berbuka di awal, kemudian Bapak Ibu rentang waktu itu bisa kita manfaatkan dengan berbagai macam amaliyah. Bapak Ibu, puasanya adalah amaliyah Ramadan, ibadah, sahurnya ibadah, berbukanya ibadah, apalagi memberi sedekah kepada orang yang berpuasa. Oh, itu kan nikmatnya luar biasa. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ketika kemudian kita bersedekah, lalu kemudian memberikan kemudahan bagi teman-teman yang sedang piket di sini, tidak harus keluar untuk berbuka. Wah, ini ibadah yang luar biasa. Ya. Jadi mungkin nggak seberapa, hanya makan kecil, minum, tapi kemudian kita siapkan untuk teman-teman yang sedang berpuasa, sehingga mereka tidak harus keluar ke jalan atau ke barat atau ke timur untuk berbuka puasa, karena kita menyediakannya. Itu satu yang sangat luar biasa. Berikutnya Bapak Ibu, amaliyah yang bisa dilakukan, tarawih. Tarawih itu secara bahasa kan istirahat, santai, pelan-pelan. Nah, ini yang harus difahami. Nah, sebelum masuk ke situ saya ingin sampaikan juga, maaf, bersedekah itu orang kita menyebutnya takjil. Ya, saya kembali sebentar. Bersedekah di waktu berbuka itu orang menyebutnya takjil. Takjil itu secara bahasa itu artinya segera. Tapi sampai di Semarang itu artinya snack. Ya, itu kan ada deviasi istilah, ya, penyimpangan istilah makna. Karena apa? Karena di pesantren itu kalau menjelang maghrib, begitu adzan Pak Kiai berteriak takjil, takjil, takjil. Itu perintah dengan bahasa Arab, segera berbuka, segera berbuka. Tapi begitu Pak Kiai bilang takjil, takjil, kok yang keluar snack, gitu. Maka kemudian masyarakat, oh itu namanya takjil. Ya, maka hotel pun menyediakan takjil, gitu. Kalau iya tulisannya ada takjil gratis, bawahnya kola, gitu. Nah, iya, luar biasa. Orang Arab juga mumet mikir ini Bapak Ibu. Bagaimana mungkin takjil kok artinya kolaan, gitu. Ya, tapi itulah yang kita nikmati aja. Termasuk kata tarawih. Tarawih itu artinya santai mestinya. Nah, tapi saya masih ingat betul Bapak Ibu sekalian, dulu ketika bagian bedah tarawihnya dari rumah ke rumah, saya pernah ngimami dalam waktu itu masih kemudian semangat berjamaah, ngimami agak panjang menggunakan makna tarawih santai. Tapi begitu dialog, kemudian ada yang protes kepada saya pakai mic, Ustadz kenapa sholatnya lama? Kemarin Ustadz kemarin itu jam 8 sudah selesai semua, ini baru belum witir. Iya, saya bilang ya monggo, berarti sholatnya by request ya. Besok kita percepat Bapak Ibu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, maka kemudian kita khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yang tengah-tengahnya saja. Kelamaan kurang bagus, terlalu cepat juga kurang bagus. Kalau terlalu lama mengganggu kebutuhan orang lain. Ya, maka Nabi mengatakan ringankanlah bacaanmu, karena makmum itu isinya macam-macam. Ya. Bukan jelek Pak, begitu amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, itu bagus Pak, tapi makmum belakang kan teratapan. Yasin ya Allah, berat. Kalau begini nggak ikut jamaah ya Allah. Ini yang undang siapa tahu. Jadi catatan penting ini, bisa begitu Pak, kemudian ya, membuat orang nggak nyaman kan begitu. Maka nggak usah. Memang kalau kita mengikuti tarawihnya Masjidil Haram, memang bacaannya panjang, apalagi imamnya Syekh Sudes. Syekh Sudes itu bacaannya panjang, bagus. Iya, banyak yang menikmati tarawih bersama Syekh Sudes itu nangis karena bacaannya bagusnya luar biasa. Tapi dulu saya ngajak kawan tarawih di imami, bukan sholat tarawih, lagi sholat, kemudian imamnya Syekh Sudes, bacaannya panjang banget. Itu kawan saya itu selesai sholat nangis-nangis. Kenapa bos? Kelamaan no. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi khairul umur awsatuha. Jangan terlalu cepat kayak yang disebar di grup-grup WA itu.
Ya itu kemudian kan nggak bagus, tumakninanya hilang sama sekali. Jangan sampai ada orang tua tarawih pulang ngos-ngosan. Dari mana Mbah? Tarawih Mas. Kok ngos-ngosan Mbah? Imamnya ngeri Mas. Kelihatannya bekas supir bis itu Mas. Nggak pakai rem. Nah itu kan nggak sehat juga kok. Maka ya kalau bahasa Semarangnya sing sak madio, pertengahan saja. Khairul umur awsatuha. Terlalu cepat ya jangan, terlalu lama juga tidak nyaman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, witir. Nah, itu kemudian sholat yang sering difahami sebagai penutup. Sesungguhnya witir bukan penutup, karena witir itu sholat dengan rakaat jumlahnya ganjil. Artinya, kalau nanti malam ingin qiyamul lail sambil menunggu waktu sahur, sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar, tidak ada masalah. Atau kalau kemudian kita ingin meniru Umar bin Khattab, witirnya ditunda, dikerjakan nanti malam, juga tidak ada masalah. Bergantung yang kemudian masing-masing kita. Kemudian Bapak Ibu tadarus, Bapak, membaca Quran. Ini amalan Ramadan yang luar biasa. Saya tidak fasih Ustaz, membaca Quran fasih, Allah turunkan malaikat rahmatnya. Membaca Quran terbata-bata, Allah berikan 2 pahala. Bukan dosa, 2 pahala. 1 pahala membaca, 2 pahala perjuangannya. Tapi ini jangan dimaknai kalau ingin dapat 2 pahala jangan lancar. Bukan begitu ya. Wong tidak lancar aja dihargai, apalagi kalau kemudian kita fasih membacanya. Itu tadarus baik dengan model murotal, membaca membunyikan hurufnya, atau tadarus melihat maknanya, atau qiraah dengan penuh penghayatan, atau tilawah dengan melakukan tindak lanjutnya. Jadi Quran dibaca dengan 4 model bisa sekaligus: membaca, membunyikan hurufnya, melihat maknanya, merenungi hakikatnya, dan kemudian ditindaklanjuti dengan amal-amal nyata. Maka Bapak Ibu sekalian, saya tulis paling bawah itu Ramadan, amalia Ramadan itu berkarya. Ya, kita tetap aktif di kantor kita, di rumah sakit kita, di bagian kita, itu bagian amalan yang mesti kita jaga. Jangan sampai Ramadan menjadi alasan untuk mengurangi aktivitas atau bahkan kemudian membuat kualitas kita menjadi kurang bagus. Bapak Ibu, wong diibaratkan tidurnya saja bernilai ibadah, apalagi kalau kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada pasien, memberikan yang terbaik. Diniatkan apa? Idkhalus surur, menghadirkan rasa bahagia kepada orang lain. Jadi kita misalnya melakukan operasi, berhasil membahagiakan orang lain, itu ibadah yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita tetap bisa beraktivitas, dan itu bagian menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amalia-amalia ini bisa menghiasi Ramadan kita, mudah kita jalani, ringan kita lakukan, karena untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk kepentingan kita, dan sesuai dengan fitrah dan batas kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf agak kelewatan sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tammin taksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma tawbil umurana wa sahih ajsadana wa hasin a'malana wa balligh maqasidana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana wastur ala uyubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.